Beliau itu sholat tahajud, beliau itu puasa sunnah, beliau itu baca Quran, itu dipergunakan agar keluarganya itu baik-baik aja. Jadi dia melakukan ibadah itu untuk tujuan duniawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan yang baik kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini ada sedikit kasus dari anaknya teman saya ya Pak Ustadz. Itu anaknya teman saya itu katanya di di kepalanya itu sering ada yang membisikkan kata-kata yang menghujat Tuhan itu Pak Ustadz. Kalau mau hujat itu gimana maksudnya? Ya, enggak pantaslah kata-katanya, jadi enggak enak menjelek-jelekkan seperti itu ya. Di kepalanya itu Pak Ustadz, dan itu mengganggu sekali. Nah, itu sebenarnya disebabkan karena apa ya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang anaknya temanmu itu, insya Allah kalau ahli jiwa bilang itu skizofrenia atau halusinasi. Biasanya kalau di mereka dikasih obat penenang, kalau sampai udah nggak bisa tidur, gini dikasih obat penenang. Nah, tapi kita mencari solusi Islami ya, betul, karena semua itu tergantung pada akhlak masing-masing, mengacu pada ayat Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi kalau kita orang Islam ya acuannya itu kemudian kita cari di mana bunyinya, di otak kan gitu ya. Kok ada yang ngomong padahal telinga di sini, yang ngomong di sini kan gitu ya. Benar. Orang harus menanggapinya benar bahwa dia ini memang benar. Cuma kenapa dia kok seperti itu? Nah, saya mencoba untuk menganalisa dan memberikan solusi insya Allah ya, karena alhamdulillah banyak dari pasien yang seperti itu diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala sehingga suara itu tidak ada. Satu kasus mamanya, kalau itu temanmu, anaknya temanmu yang menghujat Tuhan, ada juga yang saya nanganin juga seorang ibu-ibu yang kalau dia tahajud suara itu muncul menghujat Tuhan. Kalau dia baca Quran, suara itu muncul. Jadi kalau dia biasa nggak muncul. Nah, di titik ini menjadi suatu kasus istilahnya. Kemudian ada 3 waktu itu saya masih ingat, pada saat dia tahajud, pada saat dia baca Quran, sama satu lagi pada saat dia puasa sunnah. Puasa sunnah. Senin Kamis maksudnya ya. Iya. Nah itu selalu suara itu muncul. Itu ibadah sunnah semua yang diserang ya? Ya, tapi bukan masalah ibadah sunnahnya, tapi titik-titiknya sebenarnya. Karena pada saat dia tidak melakukan itu, suara itu tidak muncul. Ya. Nah, kasus ini intinya sama, menghujat atau protes kepada Tuhan ya. Kalau kasus ibu-ibu yang saya tangani itu, saya tanya kapan suara itu muncul, berapa bulan, dia bilang sudah 2 tahun ini. 2 tahun ya, oke. Kemudian saya lihat berumur, berarti saya cuma tanya satu lagi, ibu masih punya suami? Masih Ustaz? Oke. Ketemu nih. Nah, pertanyaan saya ke ibu itu adalah untuk membuka analisa awal saya. Ibu, apakah sebelum ibu suara itu muncul, ibu ada masalah dengan suami atau dengan anak ibu? Tapi yang paling kuat adalah dengan suami biasanya. Saya kasih contoh umpamanya, ibu kan tadi cerita menghujat Tuhan itu pada saat tahajud,
pada saat membaca Quran sama pada saat puasa sunnah. Yang mau saya tanyakan adalah apakah ibu ada persoalan dengan suami, kemudian ibu itu saya tidak tahu merasa dikhianati atau ibu itu merasa terzolimi, kemudian karena ibu juga tidak bisa melawan suami, akhirnya ibu seperti protes kepada Allah. Protesnya pada saat tahajud umpamanya, atau prosesnya dalam keadaan sehari-hari ibu bilangnya seperti ini. Umpamanya, ya Allah, saya sudah tahajud tiap malam. Ya Allah, saya sudah baca Quran setiap hari. Ya Allah, saya sudah puasa Senin Kamis. Kenapa Engkau masih berikan aku seperti ini? Gitu. Beliau jawab, benar Ustaz, seperti itu. Benar, insya Allah benar Ustaz. Masalahnya apa? Dia cerita bahwa suaminya selingkuh. Oh, gitu. Berarti diawali dari ibu itu sendiri yang protes kepada Allah gitu, Pak Ustaz? Iya, karena kalau protes sama suaminya ya diajak berantem sama suaminya. Saya mengamati banyak saudara kita yang Islam itu ya, itu dia kalau keinginannya tidak terpenuhi itu kan protes ya. Iya. Apa saja itu protes. Kecewa dengan pejabat ini, kecewa dengan presiden, kecewa dengan ini, itu kan protes terus. Jadi ketenangan, kesabaran itu tidak muncul pada dia. Nah, si ibu itu juga sama seperti itu. Beliau itu sholat tahajud, beliau itu puasa sunnah, beliau itu baca Quran, itu dipergunakan agar keluarganya itu baik-baik aja. Jadi dia melakukan ibadah itu untuk tujuan duniawi. Nah, di titik itulah akhirnya beliau saya kasih tahu. Tidak seperti itu ibu. Jadi ibu harusnya sholat ya karena Allah, baca Quran ya karena Allah, puasa pun karena Allah walaupun itu sunnah. Kalau ibu ibadah itu hanya untuk menyelamatkan keluarganya, ya kalau diuji seperti ini ibu pasti protes sama Allah. Nah, itu kejadiannya. Nah, akhirnya beliau paham jangan diulangi lagi. Suami ibu yang selingkuh itu urusannya sama Allah. Ibu tinggal ngasih nasihat aja. Seperti itu, saya bilang gitu. Begitu sih. Begitu dong. Iya, Pak Ustaz. Dia saya kasih tahu, paham, kemudian saya bantu doa. Jangan ulangi lagi, serahkan ibadah. Semuanya serahkan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Jangan sekali-kali ibadah itu untuk dunia. Begitulah ibu. Masa ada suara di sini menghujat, memaki Tuhan sih? Kalau ibu dengar guys. Padahal yang di sini ngomong kira-kira ibu tahu nggak? Itu kan makhluk Tuhan juga. Lah iya sama. Nah, kenapa dia memaki Tuhan? Ayo. Jadi Mbak Isan jawab, saya kasih tahu. Nah, karena ibu pikirannya protes kepada Allah. Berarti makhluk itu membela emosinya si ibu ya? Bukan membela, menyenangi. Jadi makhluk itu mencintai. Jadi siapapun orang yang suuzon itu kan suuzon terus ya. Makanya suuzon kan dilarang oleh Islam ya, dilarang oleh agama kita, nggak boleh kita suuzon. Itu seperti itu. Jadi makhluk itu mencintai ibu tersebut sehingga dia menjadikan speaker di dalam otaknya itu bunyi seperti itu. Nah, ini alhamdulillah diberi kesembuhan. Nah, kalau anaknya temanmu tadi bisa aja dia protes. Umpamanya dia dia merasa, anaknya temanmu itu merasa dia tidak seperti saudaranya yang lain, dibedain umpamanya. Sehingga dia protes. Kenapa aku kan dilahirkan sama, kenapa aku begini, ya Allah kenapa aku begini, ya akhirnya di sini ya menghujat Tuhan. Dan ini kasus ini banyak karena saya banyak nangani kasus-kasus yang seperti itu, skizofrenia atau halusinasi, sehingga saya ceritakan bagi saudara kita yang lain itu bisa diselesaikan sendiri, insya Allah bisa. Asal imannya kuat ya, jangan pingin sembuh tapi berubah. Yang diutamakan oleh Allah Ta'ala itu berubah. Jadi anggap aja itu dari dosa yang dilakukan. Orang yang di sininya itu mamanya ada suara menghujat Tuhan,
berarti kan dia masuk ayat tersebut, ayat di mana musibah itu disebabkan dari buah tangannya. Berarti dia melakukan dosa di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah berdosa, dia harus mau mohon ampun, taubat. Ya, yang kita gunain aja ayat yang lain. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Jadi dan mereka yang telah tobat dan melakukan perbaikan itu berubah, jangan ulangi lagi. Jadi tobatlah. Kalau dulu protes ini itu, kemudian melakukan perbaikan, jangan protes mulai saat ini. Terima semua keadaan itu dengan sabar, lapang dada, tetap istiqomah sholat, ibadah-ibadah yang lain. Terima aja karena Allah Ta'ala. Kemudian bayanu itu ya, memberikan nasihat baik, memberikan kata-kata baik, jangan apa namanya, jangan melawan, biasa saja. Faulaika atubu alaihim, maka tobat mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, tobatnya diterima berarti insya Allah akan memberikan kesembuhan atas sakitnya, ringan aja sebenarnya. Di dalam Quran sebenarnya sudah ada semua kok. Sebenarnya sudah ada, tinggal kita itu tahu apa enggak, atau kita diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, tahu ayat demi ayat apa enggak. Kalau enggak diberi hidayah enggak akan tahu ayat itu sebenarnya. Cara Allah itu memberikan penyelesaian tentang penyakitnya. Nah, kalau anaknya temanmu, insya Allah seperti itu bisa aja dia apa namanya, merasa dibedakan dengan saudara-saudara yang lain, bisa, sehingga dia protes kepada Tuhan, pada Allah sebenarnya itu. Sehingga disitulah ada makhluk yang mencintai protesnya itu masuk ke pikirannya, karena dia kan bermain pikiran sebenarnya. Suuzon terus-menerus kepada Allah, ya begitulah. Makanya suuzon itu dilarang. Biasa aja, ya. Sehingga makhluk itu harus dilepas, harus dilepas. Bagi teman-teman yang lain yang ingin menyelesaikan masalah skizofrenia, oh silahkan, analisa saya insya Allah bisa dipakai, dan insya Allah kalau memang imannya cukup di hadapan Allah Ta'ala, insya Allah bisa diberi kesembuhan. Mudah sebenarnya, karena alhamdulillah banyak yang diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, tidak minum obat penenang lagi, semuanya Allah, semuanya Allah. Jadi saya memberikan analisa, kemudian masuk di akal, kemudian tobatlah pada Allah, berubah, kemudian berkata-kata yang baik, atau berikan nasihat yang baik, ya insya Allah tobatnya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu gampang karena Allah sudah menceritakan. Begitu. Kalau maaf Pak Ustadz, kalau ada seseorang yang dia itu selalu mengeluh terhadap keadaan hidupnya gitu Pak Ustadz, kok ini gini susah banget, itu apa, itu termasuk protes juga sama Allah Pak Ustadz? Sama, itu kan tidak mengimani takdir. Oke, ya betul. Dia tidak mengimani takdirnya. Dia nggak usah mengeluh, hidup ini karunia, hidup ini ada rahmat dari Allah Ta'ala. Jalanin kehidupan ini karena Allah Ta'ala aja. Kalau dia mengeluh kok hidupku susah ini, nah, nanti ada suara di sini, bunuh diri aja, loncat, tabrakin kamu ke bis yang jalan hadap-hadapan. Itu banyak kasus yang saya tangani seperti itu. Ya alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi saudara-saudara kita yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.